Dalam Islam, Isa, yang dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen, memegang posisi yang sangat dihormati sebagai salah satu nabi paling penting yang diutus oleh Allah. Ia dianggap sebagai pembawa pesan perdamaian, pembawa kitab suci, dan pelaku mukjizat yang luar biasa. Umat Muslim sangat menghormati Isa dan ibunya Maryam, dan kisahnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keyakinan Islam. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mendedikasikan sebagian besar isinya untuk menceritakan kehidupan Isa, menekankan sisi kemanusiaannya dan perannya sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Memahami perspektif Islam tentang Isa sangat penting untuk membina dialog dan pemahaman antaragama. Meskipun ada keyakinan yang sama antara Islam dan Kristen mengenai Isa, ada juga perbedaan yang jelas. Perbedaan-perbedaan ini terutama berpusat pada keilahiannya dan sifat hubungannya dengan Tuhan. Esai ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang narasi Islam tentang kehidupan, mukjizat, dan ajaran Isa. Ini akan mengeksplorasi kelahirannya yang ajaib, misinya sebagai seorang nabi, tantangan yang dia hadapi, kenaikannya, dan kedatangannya kembali yang dinantikan. Dengan mengkaji aspek-aspek ini, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap perspektif Islam tentang Isa dan warisannya yang abadi sebagai utusan Tuhan yang dihormati. Al-Quran menceritakan kelahiran Isa yang ajaib dari Maryam, seorang wanita yang memiliki iman dan kesucian yang tak tergoyahkan. Kehamilan Maryam tanpa seorang ayah menjadi bukti kekuatan Allah dan kemampuannya untuk melampaui hukum alam. Peristiwa ini merupakan landasan keyakinan Islam yang menyoroti kemampuan ilahi yang tidak terbatas. Malaikat Jibril, utusan Allah, muncul di hadapan Maryam, memberitahukan takdirnya untuk melahirkan seorang putra. Merasa kewalahan, Maryam mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi, mengingat kesuciannya. Jibril meyakinkannya, menjelaskan bahwa kehendak Allah akan terlaksana dan Isa akan menjadi tanda bagi umat manusia. Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah mengirimkan rohnya dalam wujud Jibril untuk menghembuskan kehidupan ke dalam rahim Maryam. Tindakan penciptaan ilahi ini menggarisbawahi sifat ajaib dari kelahiran Isa dan menekankan kekuasaan mutlak Allah atas semua ciptaan. Kelahiran Isa, Maryam Srongwan, Andim Zipidin Skiller Ilani Menpe Pramno Joting Kemapul Tunnel Melek Ben Sigil Stenterfa. Sejak kecil, Isa menunjukkan kualitas luar biasa yang membedakannya sebagai individu yang diberkati dan dipilih oleh Allah. Kelahirannya sendiri, sebuah keajaiban yang disaksikan oleh orang-orang di sekitar Maryam, menandai dia sebagai seseorang yang luar biasa. Bahkan saat masih bayi, Isa menunjukkan kemampuan untuk melakukan mukjizat, menunjukkan hubungannya yang unik dengan Sang Ilahi. Salah satu kisah paling terkenal dari masa bayi Isa berkisah tentang Maryam, yang dituduh berbuat tidak senonoh setelah dia kembali ke komunitasnya dengan seorang bayi. Al-Quran menceritakan bagaimana orang-orang menanyainya tentang anak itu, dan dia mengikuti instruksi Allah menunjuk ke bayi Isa. Yang membuat semua orang tercengang, bayi Isa yang masih berada di dalam ayunan, secara ajaib berbicara untuk membela ibunya. Dia menyatakan identitasnya sebagai Nabi Allah, menekankan kesuciannya dan sifat ilahi dari kelahirannya. Peristiwa ini membungkam para penuduh Maryam dan menegaskan status Isa sebagai utusan Tuhan yang terpilih, bahkan di usia yang begitu muda. Mukjizat bayi yang dapat berbicara menjadi bukti kuat akan hubungan ilahi Isa dan menandakan kehidupan luar biasa yang ditakdirkan untuk dia jalani. Sepanjang masa kanak-kanak dan masa mudanya, Isa terus menunjukkan kebijaksanaan, kesalehan, dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah keagamaan, yang semakin memperkuat posisinya sebagai seorang nabi. Pada usia 30 tahun, Isa secara resmi menerima misi kenabiannya dari Allah dan memulai pelayanan publiknya menyampaikan pesan tauhid dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran-ajarannya beresonansi mendalam dengan orang-orang, terutama yang terpinggirkan dan tertindas, yang tertarik pada pesan harapan, kasih sayang, dan keadilannya. Pesan utama Isa, sebagaimana diwahyukan kepadanya oleh Allah dan dikompilasi dalam Injil, menekankan keesaan Tuhan. Dia memanggil orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan untuk kembali kepada Allah, pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Ajaran Isa menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang benar berdasarkan kasih sayang, pengampunan, kerendahan hati, dan cinta satu sama lain. Dia mengutuk kemunafikan, keserakahan, dan ketidakadilan,
mendesak para pengikutnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kejujuran, dan kebaikan. Pesan Isa beresonansi dengan mereka yang mencari bimbingan spiritual dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Ilahi. Dia menarik pengikut yang setia yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan yang sejati. Namun ajaran-ajarannya juga menuai tentangan dari mereka yang berada di posisi kekuasaan, yang merasa terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar, dan kritiknya yang tak henti-hentinya terhadap kemunafikan dan korupsi mereka. Bagian kelima, tanda-tanda ilahi, mukjizat yang dilakukan oleh Isa. Sepanjang pelayanannya, Isa melakukan banyak mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah sebagai tanda-tanda kenabiannya dan kebenaran pesannya. Mukjizat-mukjizat ini menjadi bukti nyata dari kuasa Allah dan berfungsi untuk meyakinkan orang-orang tentang pengangkatan Isa oleh Tuhan. Di antara sekian banyak mukjizat yang dikaitkan dengan Isa, Al-Quran secara khusus menyebutkan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk mereka yang menderita kusta dan kebutaan. Tindakan penyembuhan ini menunjukkan belas kasih Isa dan hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi yang dapat mengatasi penderitaan manusia. Lebih lanjut, Isa juga dianugerahi kemampuan untuk membangkitkan orang mati, menghidupkan mereka kembali dengan izin Allah. Mukjizat yang luar biasa ini menunjukkan otoritas mutlak Allah atas hidup dan mati, yang semakin memperkuat posisi Isa sebagai nabi sejati. Mukjizat luar biasa lainnya yang dikaitkan dengan Isa melibatkan penciptaan burung dari tanah liat. Dengan membentuk tanah liat menjadi bentuk burung dan kemudian meniupkannya, Isa dengan izin Allah menghidupkannya. Tindakan ini melambangkan kekuatan penciptaan, kekuatan yang hanya dimiliki oleh Allah, dan menjadi bukti hubungan ilahi Isa. Bagian keenam, pengkhianatan dan campur tangan ilahi. Popularitas Isa yang semakin meningkat dan pesannya tentang tauhid yang menantang struktur kekuasaan yang ada, menarik kemarahan para elit penguasa dan beberapa pemimpin agama pada masanya. Mereka bersekongkol melawannya, berencana untuk membungkam pesannya dan melenyapkannya. Salah satu murid Isa didorong oleh keserakahan dan ketakutan, mengkhianatinya, mengungkapkan lokasinya kepada mereka yang ingin menyakitinya. Al-Quran menceritakan bagaimana sekelompok orang datang untuk menangkap Isa, tetapi Allah turun tangan untuk melindungi nabinya. Menurut keyakinan Islam, Allah tidak mengizinkan Isa untuk disalibkan, yang merupakan prinsip utama iman Kristen. Sebaliknya, Allah menggantikan Isa dengan orang lain, mungkin salah satu muridnya yang mirip dengannya, dan orang inilah yang ditangkap dan disalibkan menggantikannya. Allah kemudian mengangkat Isa ke surga, menyelamatkannya dari cengkeraman musuh-musuhnya dan memelihara hidupnya. Campur tangan ilahi ini adalah penting narasi Islam tentang Isa, yang menyoroti kuasa Allah untuk melindungi para utusan pilihannya. Bagian ketujuh, kenaikan Isa. Setelah diselamatkan dari musuh-musuhnya, Isa diangkat oleh Allah ke surga, jiwa dan raganya. Peristiwa ajaib ini, yang dikenal sebagai kenaikan, merupakan landasan keyakinan Islam yang menandakan status Isa yang tinggi dan hubungannya yang dekat dengan Allah. Al-Quran menggambarkan bagaimana Isa naik ke surga, di mana dia tetap berada dalam keadaan terhormat dan dekat dengan Allah. Peristiwa ini menandai berakhirnya kehadiran fisik Isa di bumi, tetapi bukan akhir dari kisahnya. Umat Islam percaya bahwa kenaikan Isa adalah langkah penting dalam rencana ilahi Allah. Itu berfungsi untuk melindunginya dari bahaya dan untuk melestarikan pesannya untuk generasi mendatang. Bagian ke-8, janji kedatangan kembali peran Isa di akhir zaman. Umat Islam percaya bahwa kisah Isa tidak berakhir dengan kenaikannya. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW meramalkan kembalinya Isa ke bumi menjelang akhir zaman. Kedatangan kembali ini tidak dilihat sebagai kedatangan kedua, tetapi sebagai kelanjutan dari misi aslinya. Kedatangan kembali Isa akan ditandai dengan beberapa peristiwa penting, termasuk kemunculan Dajjal, seorang Mesias palsu yang akan menipu banyak orang dengan klaim keilahiannya dan kekuatan supranaturalnya. Turunnya Isa dari surga akan menandai periode pergolakan dan kesengsaraan yang hebat, saat di mana kepalsuan dan ketidakadilan akan merajalela. Setelah kembali, Isa akan menghadapi dan mengalahkan Dajjal, mengungkap penipuannya, dan memulihkan iman dan keadilan sejati di dunia. Dia akan memerintah sesuai dengan hukum Allah, membangun perdamaian dan kebenaran di bumi.
Kedatangan kembali Isa memegang tempat yang signifikan dalam eskatologi Islam, yang mewakili kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan dan tegaknya keadilan Allah di bumi. Bagian ke-9, rasa hormat dan penghormatan, tempat Isa dalam Islam. Isa yang dikenal sebagai Yesus dalam agama Kristen, memegang posisi yang sangat dihormati dan dihormati dalam Islam. Dia dianggap sebagai salah satu nabi paling penting yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Umat Islam percaya pada kelahirannya yang ajaib, misinya yang ilahi, mukjizatnya yang luar biasa, kenaikannya ke surga, dan janji kedatangannya kembali di akhir zaman. Meskipun ada kesamaan antara keyakinan Islam dan Kristen tentang Isa, terutama mengenai mukjizat dan ajarannya, ada juga perbedaan yang jelas. Islam menekankan sisi kemanusiaan Isa dan perannya sebagai seorang nabi, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas. Umat Islam percaya bahwa Allah itu esa dan tunggal, dan bahwa ibadah harus ditujukan hanya kepadanya. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk membina dialog antaragama yang penuh hormat. Narasi Islam tentang Isa menggarisbawahi pentingnya menghormati semua nabi dan mengakui pesan bersama mereka tentang tauhid, kebenaran, dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan.